Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang risalah puasa. Yang kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan. Apa saja pertanyaannya? Pertanyaan nomor 1. Ustadz, apakah niat puasa harus dibaca setiap hari? Baik, niat untuk berpuasa pada prinsipnya adalah menyengaja dalam hati atau ketetapan di dalam hati kita bahwa esok hari saya akan melakukan puasa. Sedangkan pelafalannya seperti yang sering kita dengar bukanlah termasuk syarat dari niat. Sehingga bila di dalam hati kita terbersit untuk melakukan puasa, sahlah niat itu dan cukuplah dengan niat itu. Walaupun kita mau melafazkan, itu pun dibolehkan oleh para ulama. Syarat adanya niat ini hanya berlaku pada puasa wajib seperti Ramadan ini. Sedangkan pada puasa sunnah tidak disyariatkan adanya niat sejak malamnya. Sehingga puasa sunnah bisa dilakukan dengan cara improvisasi. Artinya, bila pada sejak pagi hingga siang hari seseorang kebetulan belum makan atau minum, maka kalau lantas berniat untuk puasa saja boleh dilakukan. Dan hal itu sering terjadi pada diri Rasulullah SAW, di mana beliau tidak mendapatkan makanan pada pagi hari. Lantas beliau berniat untuk puasa saja. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku pada suatu hari dan bertanya, "Apakah kamu punya makanan?" Aku menjawab, "Tidak." Beliau lalu berkata, "Kalau begitu aku berpuasa." Hadis riwayat Muslim. Kedudukan niat ini menjadi sangat penting untuk puasa wajib karena harus sudah diniatkan sebelum terbit fajar, dan puasa wajib itu tidak sah bila tidak berniat sebelum waktu fajar itu. Sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang tidak berniat pada malamnya, maka tidak ada puasa untuknya." Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan masalah yang Anda tanyakan, apakah niat itu harus dilakukan setiap malam atau setiap hari di bulan atau dilakukan di awal Ramadan saja, maka para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, jumhur ulama niat Ramadan harus dibaca setiap hari atau setiap malam. Menurut jumhur ulama, niat itu harus dilakukan pada setiap malam yang besoknya kita akan berpuasa secara satu persatu. Tidak bisa digabungkan untuk satu bulan. Logikanya adalah karena masing-masing hari itu adalah ibadah yang terpisah-pisah dan tidak satu paket yang menyatu. Buktinya, seseorang bisa berniat untuk puasa di suatu hari dan berniat tidak puasa di hari lainnya. Oleh karena jumhur ulama mensyaratkan harus ada niat meski tidak perlu dilafazkan pada setiap malam hari bulan Ramadan. Yang kedua, pendapat kalangan fuqaha al-Malikiyah boleh niat untuk satu bulan. Sedangkan kalangan fuqaha dari al-Malikiyah mengatakan bahwa tidak ada dalil nas yang mewajibkan hal itu. Bahkan bila mengacu kepada ayat Al-Quran Al-Karim, jelas sekali perintah untuk berniat puasa satu bulan secara langsung dan tidak diniatkan secara hari per hari. Ayat yang dimaksud oleh al-Malikiyah yaitu Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 185. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu hendaklah dia berpuasa. Menurut mereka, ayat Al-Quran Al-Karim sendiri menyebutkan bahwa hendaklah ketika seseorang mendapatkan bulan itu, dia berpuasa. Dan bulan adalah isim untuk sebuah rentang waktu, sehingga berpuasa sejak hari awal hingga hari terakhir dalam bulan itu merupakan sebuah paket ibadah yang menyatu. Dalam hal ini mereka membandingkan ibadah haji yang membutuhkan masa pengerjaan yang berhari-hari. Dalam haji tidak perlu setiap hari melakukan niat haji.
cukup di awalnya saja seperti berniat untuk haji, meski pelaksanaannya bisa memakan waktu yang seminggu. Itu jawaban yang pertama. Soal yang kedua, Ustaz, apa tadi? Yang didahulukan sholat berjamaah tepat waktu manakah, atau buka puasa dulu? baik. Makna iftar adalah membatalkan puasa meski hanya dengan seteguk air atau sebiji kurma, dan iftar itu dilakukan pada saat masuknya waktu maghrib. Bagi orang yang berpuasa, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan iftar atau membatalkan puasa meski hanya sedikit. Setelah itu barulah dilakukan sholat maghrib berjamaah. Namun dibolehkan juga menunda sholat maghrib sejenak untuk menyelesaikan iftar. Misalnya karena hidangannya bukan hanya segelas air dan sebiji kurma, melainkan sekalian santap malam. Hal ini tetap dibolehkan selama bisa diperkirakan sholat maghribnya tidak akan kehabisan waktu. Namun umumnya memang dengan sistem 2 ronde. Ronde pertama misalkan sekedar secangkir teh dan semangkuk kolak, diteruskan dengan sholat maghrib berjamaah, baru kemudian dilanjutkan dengan ronde kedua, yaitu makan malam lengkap dengan nasi dan lauk pauknya. Cara ini bisa digunakan bila kita tidak ingin ketinggalan jamaah maghrib, karena barangkali di masjid memang demikian cara beriftarnya. Namun bisa saja jamaah di masjid menyepakati untuk tidak membagi menjadi 2 ronde seperti di atas. Jadi begitu azan berkumandang, mereka langsung menyantap air dan nasi serta lauk pauknya sekaligus. Baru setelah itu dilangsungkan sholat maghrib berjamaah, meski akan bergeser beberapa menit dari awal waktunya, namun semua itu bisa dimaklumi. Itulah yang jawaban kedua. Soal yang ketiga, Ustadz, apakah boleh berbuka puasa di traktir oleh orang non-muslim? buka puasa ditraktir oleh orang non-muslim, apakah boleh? Berbuka puasa dijamu atau ditraktir non-muslim adalah diperbolehkan selama makanan yang dihidangkan adalah halal, karena tidak ada nas yang melarang tindakan tersebut. Hal tersebut termasuk ke dalam persoalan muamalah saja dan tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya berpuasa atau sempurnanya dan tidak puasa yang dijalankan. Hanya saja bagi non-muslim tersebut tidak mendapatkan pahala orang yang menjamu berbuka puasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan jamuan berbuka kepada yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala layaknya berpuasa. Hadis di atas hanya berlaku bagi kaum muslimin saja, karena salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang adalah adanya keimanan, sedangkan non-muslim tidak memilikinya. Itulah jawaban nomor 3. Soal yang keempat, Ustadz, apakah orang lanjut usia masih boleh puasa? baik, bagaimana puasanya orang lanjut usia atau orang yang sudah tua, kakek, nenek kita? Orang yang sudah tua dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa Ramadan baginya, cukup dengan membayar fidyah saja. Dalilnya adalah ayat Al-Quran Al-Karim, yaitu surat Al-Baqarah 184, yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fidyah adalah memberi makan kepada satu orang fakir miskin sebagai ganti dari tidaknya kita tidak berpuasa. Fidyah itu berbentuk memberi makan sebesar 1 mud sesuai dengan mud Nabi. Ukuran makan itu bila dikira-kira adalah sebanyak 2 tapak tangan Nabi SAW, sedangkan kualitas jenis makanannya sesuai dengan kebiasaan makanan kita sendiri. Atau bisa dengan kondisi sekarang, bisa kita berikan makanan yang layak
yang bisa dimakan sebagaimana ada nasi dan lauk pauknya. Yang diwajibkan membayar fidyah adalah 1. Orang sakit dan secara umum ditetapkan sulit sembuh lagi. 2. Orang tua atau lemah yang sudah tidak kuat lagi berpuasa. 3. Wanita yang hamil dan menyusui apabila ketika tidak puasa mengkhawatirkan anak yang dikandung atau disusuinya itu. Mereka itu wajib membayar fidyah saja menurut sebagian ulama. Namun menurut Imam Syafi'i selain wajib membayar fidyah juga wajib mengqadha puasanya. Sedangkan menurut pendapat lain tidak membayar fidyah tetapi cukup mengqadhanya. 4. Orang yang meninggalkan kewajiban mengqadha puasa Ramadan tanpa ujur syar'i hingga Ramadan tahun berikutnya telah menjelang, mereka wajib mengqadhanya sekaligus membayar fidyah. Pertanyaan yang kelima dan yang terakhir, Ustadz, apakah wanita hamil atau menyusui boleh dan tidak berpuasa di bulan Ramadan? Baik, wanita yang hamil atau menyusui bolehkah dia tidak berpuasa di bulan Ramadan? Wanita yang hamil atau menyusui di bulan Ramadan boleh tidak berpuasa, namun wajib menggantinya di hari lain. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haid dan menyusui terkait kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan. Pertama, mengganti dengan puasa. Mereka digolongkan kepada orang sakit sehingga boleh tidak puasa dengan kewajiban mengqadha atau mengganti di hari lain. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah 184. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah dengan puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lainnya. Kedua, membayar fidyah. Mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat atau tidak mampu, sehingga mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. Dalilnya surat Al-Baqarah 184, yaitu artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang ketiga, mengganti puasa dan membayar fidyah juga. Mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus, yaitu sebagai orang sakit dan orang yang tidak mampu. Karena itu, selain wajib mengqadha, mereka wajib membayar fidyah. Pendapat terakhir ini didukung oleh Imam As-Syafi'i rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, laki-laki atau wanita yang sudah tua untuk membayar fidyah berdasarkan hadis berikut dari Anas bin Malik Al-Qa'bi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada musafir dibolehkan menyingkat salat dan wanita hamil atau menyusui boleh tidak puasa. Demi Allah, Rasulullah SAW mengatakan hal ini salah satunya atau keduanya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis yang digunakan Al-Hanafiyah ini sama sekali tidak menyebutkan kewajiban untuk membayar fidyah, karena tidak puasanya itu disebabkan uzur yang merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan logika itu, hanya Al-Hanafiyah menyamakan posisi wanita yang hamil atau menyusui seperti orang yang sakit, di mana orang sakit itu sama sekali tidak diwajibkan membayar fidyah, namun menggantinya dengan puasa qadha. Namun ada juga para ulama yang memilih sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan kekuatan dirinya sendiri bukan bayinya, maka cukup menggantinya dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anaknya yang dikandung atau bayinya yang disusui, maka selain mengganti dengan puasa juga membayar fidyah. Sahabatku, itulah penjelasan-penjelasan dari beberapa pertanyaan berkaitan dengan seputar puasa Ramadan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.